Halo semuanya, apa kabar? Ya, tadi aku udah buat untuk pembacaan yang divine feminine, bukan pembacaan ya, sharing. Karena aku nggak sempat buat video pembacaannya, tapi udah berapa menit ya, so mungkin aku bikin terpisah aja. Nanti akan aku buat kok. Oke, dan ini gimana untuk mengimbangi pembacaan divine feminine tadi yang aku buat, gimana untuk memahami, mengerti apa itu perjalanan twin flames, apa itu ciri-ciri twin flames, dan apa itu divine masculine dan divine feminine. Oke. Sesuatu yang menjadi never ending question ya. Question jadi seperti sesuatu yang akan selalu menjadi pertanyaan. That's okay. Yang pastinya di sini adalah untuk divine masculine, yang pastinya yang nonton ini divine feminine. Siapapun kamu yang menonton ini, kamu adalah divine feminine, mau kamu laki-laki ataupun perempuan atau apapun gender atau apapun kamu mengidentifikasi diri kamu. Karena siapapun yang percaya dan menjalani perjalanan spiritual dan mengalami hal ini, ya, menyadari akan perjalanan kalian berdua, itu adalah divine feminine. Oke, mau kamu laki-laki ataupun perempuan. Dan siapa yang berurusan dengan kamu itu adalah divine masculine, seseorang yang dia nggak akan memahami, dia nggak akan mengerti, dan kalaupun kamu kasih tahu tentang perjalanan twin flames, dia nggak akan percaya. Mungkin dia akan sempat bilang kamu berlebihan, kamu stres, kamu obsesi, atau kamu gila gitu. Ada tendensi gitu, atau enggak mungkin dia biarpun gimana dia tahu, dia ngerasa dia nggak akan mengerti, dia nggak akan paham apa sih yang sedang kamu jelasin, apa sih yang sedang kamu katakan sama dia. Yes, kenapa seperti itu? Karena divine masculine adalah keterbalikannya kamu, ya, energi dimana seseorang yang memang di kehidupan ini dia nggak lagi terobsesi dengan label, dengan nama dari twin flames itu sendiri, perjalanan itu sendiri, tapi dia akan fokus dengan menjalani karmanya sendiri, hidup dia sendiri, takdir dia sendiri. Oke. Dan divine masculine adalah seseorang yang sebenarnya dari awal, ya, dia seseorang yang justru tersentuh oleh spiritualitas lebih awal daripada divine feminine. Kenapa aku mengatakan ini? Karena aku pernah juga mengatakan ini suatu video dulu. Kenapa seperti itu? Karena divine masculine menyadari, ya, dia nggak bisa untuk ngehandle energi divine feminine di masa lalu yang membuat dia tertrigger, dan akhirnya dia menyadari kalau dia nggak bisa dan dia menjauh. Oke, dia menyadari untuk rehat, istirahat sejenak, menjauh, atau dia akan mencari alasan untuk nggak berurusan dengan divine feminine. Kenapa? Karena dia melihat realita, dia melihat kenyataan, ya, kalau saat ini nggak bisa. Energi divine feminine akan sangat memberatkan divine masculine dan membuat dia nggak bisa ngehandle diri dia dan menerima kenyataan saat itu, dan dia memilih untuk pergi. Kesannya dia yang jahat, kesannya dia yang buruk, yes. Tapi sebenarnya divine masculine lah membantu divine feminine secara tidak sadar, menarik energi traumanya divine feminine untuk divine feminine sembuhkan. Tapi yang bisa menjadi kesalahan adalah divine feminine mengira trauma ini, kesakitan ini hanya bisa disembuhkan dengan hadirnya divine masculine karena di trigger oleh divine masculine tadi. No, it's a mistaken. Itu adalah sebuah kesalahan. Dia hanya menarik, dia hanya men-trigger energi kesakitan itu dalam diri kamu, tapi kamu yang tetap menyembuhkan diri kamu sendiri itu tadi. Kamu yang tetap bertanggung jawab, dan kamu harus tetap menjalani itu semua divine feminine sampai kamu menyadari di fase mana untuk tidak lagi berusaha memaksakan kehendak kamu. Ya, jadi justru biarpun divine masculine energinya seperti ini, ya, dia sebenarnya mengajarkan hal yang sebenarnya, ya, terhadap divine feminine, tapi divine feminine ngerasa divine masculine hanya nyakitin, ngecewain. No, ya, justru sebenarnya divine masculine lah yang mengajarkan banyak hal dalam hidup.
memperlihatkan hidup yang sebenarnya, kasih sayang yang sebenarnya, ya. Memang untuk divine maskulin sendiri, ya, dia nggak akan benar-benar mengerti akan arti cinta, akan arti kasih sayang. Kalau kamu bertanya dengan dia nggak akan tahu. Tapi dia bisa menjelaskan kalau dia menginginkan mengenal cinta, mengenal kasih sayang, dia kenalnya dari kamu, divine feminine, ya. Tapi apakah dia harus bersama kamu, stay sama kamu? Kamu akan melihat ada fase kata-kata di dalam diri dia yang mungkin mengatakan, kita nggak tahu masa depan itu gimana, kita nggak tahu ke depan itu gimana. Yang pastinya kita baik-baik aja, kontak satu sama lain, that's it, ya. Kita jalani apa yang ada di depan mata, that's it. Itu energi itu akan terlihat, dan itu energi spiritualitas yang sedang diberitahukan oleh divine maskulin terhadap kamu, divine feminine. Cuma divine feminine yang masih terjebak dengan labelnya, dengan egoismenya, akan memaksakan, enggak, kita harus bareng, kita harus berkomitmen, dan ya ini akan membebani divine maskulin, dan dia pergi lagi, dia menjauh lagi. Jadi kita jangan tanyakan kenapa ini menyakitkan untuk kamu, tapi tanyakan terhadap diri kamu, divine feminine, kenapa kamu masih mengikat kesakitan ini. Itu sesuatu hal yang sebenarnya nggak harus menyakiti kamu, masih menyakiti kamu. Itu kamu tanyakan terhadap diri kamu sendiri, kenapa kamu masih menahan ini, ya sih. Karena yang terjadi, ya, yang kamu alami, experience, ya, yang kamu alami dalam hidup ini, ya, sebenarnya mengajarkan satu hal, ya, untuk touch dan menyentuh realita kamu sebenarnya, dan keluar dari realita yang disebut 3D, 4D, 5D, tapi masuk ke realita 4 dimensi, 5 dimensi. Bukan lagi tentang 3 dimensi. 3 dimensi itu yang gini, yang aku bisa sentuh, kita bisa sentuh. 2 dimensi apa yang bisa jelas depan mata kita lupa. Ya, justru sesuatu yang luar biasa, yang hebat itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tapi bisa di-sense, dirasakan. Bukan perasaan, ya, tapi dirasakan oleh jiwanya kita. That's it. Itulah spiritualitas. So divine masculine mengajarkan hal ini untuk kamu, divine feminine untuk kamu rasakan. Saat kamu udah merasakan itu, di saat itulah dia akan datang ke kamu, ya, melupakan ilusi egoisme kalian berdua dan kembali ke kamu tanpa ada energi. Dia akan pergi lagi tanpa ada tendensi dia ragu sama kamu. No, dia akan klik hatinya dan dia akan bilang sama diri dia, aku mau bersama kamu, apapun yang terjadi aku akan stay sama kamu, mau gimana pun yang terjadi. Karena yes, ini ada di fase aku juga ngerasakan dimana ada seseorang yang menyatakan, whatever happens, ya, apapun yang terjadi aku akan stay, I will always be by your side, ya. Apapun yang terjadi aku akan terus di samping kamu, ya. Dan I don't care about the future, I don't care about the past. Aku tidak peduli lagi dengan masa depan, aku tidak peduli dengan masa lalu. As long as I'm with you, selama aku bersama kamu di masa ini, that's enough. Di masa ini, masa sekarang, itu cukup, ya. See, ini energi divine maskulin yang terasa di sini, dimana dia udah okay, dia siap, dia ready, dia udah mau semakin kamu spiritual. Divine feminine dia udah merasa dia pengen untuk ngomong sama orang tuanya atau orang yang dekat dengan dia untuk menyatakan he chose you, ya, dia memilih kamu, dia memilih kamu, she chose you, ya, dia memilih kamu, dia mau dengan kamu. Dan saat dia ke kamu, dia nggak akan membebani kamu, jadi dia pengen bilang dengan orang tuanya atau sekitar orang yang
pengaruh dalam hidup dia untuk bilang aku mau sama dia ini, dan dimanapun apapun yang terjadi aku akan memilih dia sih. Dia akan mempunyai kayak keteguhan hati, penerimaan diri dalam hidup dia, yang dia tahu dia mau kamu. Jadi apapun yang terjadi, walaupun kamu nggak menuntut, nggak meminta apapun, kamu nggak memaksa apapun, dia tahu harus gimana. That's it. Ya, kamu harus biarkan dia ngerasakan itu semua. Dan akhirnya dia benar-benar memilih kamu. That's it. 2025 aku lihat ada energi dia akan memilih kamu. Apapun yang terjadi, dia akan datangin kamu juga secara fisik. Dia nggak mau lagi untuk jauh dari kamu. You are the only one. Kamu adalah orang satu-satunya yang dia inginkan dalam hidup ini. Dia akan showing off. Dia akan memperlihatkan perasaan dia ini ke kamu, dan kamu akan melihat dia akan ada di samping kamu. So congratulations bagi kalian yang akan bersatu secara fisik. Dia akan datang ke kamu. I'm happy for you. So that's it. Para penimbantu, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.